Pegadaian sudah beberapa kali berubah status yaitu sebagai perusahaan negara atau PN. Sejak tanggal 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Dan selanjutnya berdasar peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011 perusahaan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif selangkah anggaran dasar diserahkan kepada pejabat berwenang, yaitu pada 12 April 2012. Secara umum, usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Ciri-ciri usaha pegadaian. 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadaikan dapat ditembus kembali. Tugas pokok pegadaian. 1. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. 2. Memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari pemerintah. Jenis-jenis barang yang bisa digadaikan. Barang elektronik contohnya laptop, TV, kulkas, radio, DVD, radio kaset. Yang kedua, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil. Yang ketiga, barang-barang rumah tangga. Yang keempat, mesin, contohnya mesin jahit, mesin kapal. Yang terakhir, barang-barang lain yang dianggap bernilai, contohnya surat-surat berharga, obligasi, ataupun saham. Manfaat pegadaian. 1. Bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Yang kedua, bagi perusahaan pegadaian. Manfaat yang diharapkan pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang diberikan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari pegadaian. Pelaksanaan misi pegadaian sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh pegadaian digunakan untuk dana pembangunan sebesar 55%, cadangan umum 5%, cadangan tujuan 5%, dana sosial 20%. Tujuan pegadaian. 1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. 2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberi jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang. Yang ketiga, menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyampaikan barangnya. Keempat, menunjang pelaksana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melakukan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 5. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan. Pegadaian dibagi menjadi dua, yaitu syariah dan konvensional.
Syariah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pegadaian syariah sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari orang tersebut. Sedangkan konvensional, suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya, dan barang tersebut dapat dijadikan oleh orang yang berpiutang bila yang berpiutang tidak melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.